Kali ini saya akan menjelaskan tentang umbrella sampling. Oke, umbrella sampling yang bisa diaplikasikan dengan simulasi dinamika molekul untuk menghitung delta G. Oke, umbrella sampling ya. Jadi ini sampling yang berbentuk payung. Kenapa disebut seperti itu? Nanti kita akan lihat dalam penjelasan berikut. Nah, sekarang kita lihat ya dalam yang kita lakukan adalah kita ingin melihat berapa delta G perubahan dari kompleks protein dan ligan menjadi protein bebas dan ligan bebas. Nah, kalau kita simulasikan dengan simulasi dinamika molekul konvensional yang biasa, maka simulasi kita kemungkinan akan terperangkap di daerah energi yang di sini. Karena energi barrier atau energi penghalangnya ini terlalu tinggi untuk dilewati. Ah, dan dan maka itu kita perlu pendekatan bagaimana supaya energi barrier ini, energi penghalang ini dapat terlampaui dan kita bisa mendapatkan um, bentuk akhir dari reaksi yang kita inginkan. Oke, nah di sini C adalah koordinat reaksi. Jadi penting untuk mengetahui koordinat reaksi. Dan banyak parameter yang bisa dijadikan koordinat reaksi. Bisa sudut torsi. Nah, tapi dalam hal ini kita akan mengambil jarak KOM, yaitu jarak titik pusat massa antara protein dan ligan. Kemudian sumbu Y-nya adalah energi potensial ya yang merupakan fungsi dari koordinat reaksi ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus dalam hal membagi ya. Jadi potensial energi ini tidak kita tak ketahui. Ya, ini kita menggambarkan secara teoritis, kemudian kita coba membuat pendekatan untuk mendapatkan energi energi ini. Kemudian ya kita membagi bagaimana caranya, yaitu yang kita pakai dalam simulasi pendahuluan. Dalam simulasi pendahuluan kita menarik eh, ligan ya dari proteinnya dengan memberi energi ya sampai didapatkan ligan yang bebas dan protein yang bebas. Itu yang dilakukan oleh simulasi pendahuluan dengan kecepatan-kecepatan yang berbeda ya. Kita menggunakan 3 kecepatan. Nah, dalam jadi kita tidak mendapatkan kurva ini fungsi potensial energi ini, tapi kita menarik ya. Uh, kita melepaskan ligan dari proteinnya. Nah, kemudian selama simulasi penarikan ligan dari protein, kita ambil ya dalam hal ini ada 45 struktur. Strukturnya lebih dari 45 ya, bahkan saya bisa mendapatkan 1000 lebih. Tapi kita pilih yang 45 struktur berdasarkan selisih jarak komnya. Oke. Jadi kita dapatlah 45 struktur ini. Di sini saya hanya tampilkan sampai 5. Nah, kemudian struktur itu ya di simulasi yang melanjutkan dari simulasi pendahuluan itu kita dapatkan, kita buat eh, pembatas ya untuk mendapatkan sampling di daerah ini ya. Kita mengoreksi karena kita harus menambah pembatas supaya molekul yang terutama yang di sini ya, yang energinya tinggi itu tidak ke bawah ya, karena secara otomatis itu molekul akan mencari energi yang terendah. Jadi kita harus memberi potensial pembatas, energi pembatas. Nah, potensial pembatas itu di sini kita lihat persamaannya. Jadi energi potensial bias itu adalah potensial yang tidak bias yang awal itu ditambah dengan
Kita sebut sini potensial artifisial. Artificial itu artinya palsu. Kita beri tambahan potensial untuk membatasi selama simulasi. Yang kita sebut itu 10 nano, ya masing-masing di sini 45 struktur ini kita simulasikan 10 nano. Nah, kita tambahkan energi potensial artifisial, ya palsu ya artifisial, itu supaya dia tidak kemana-mana. Yang di sini mungkin aman, tapi ini tidak aman. Ya, dia akan otomatis dia akan turun. Padahal kita sudah batasi jangan kemana-mana. Samplingnya dari sini aja. Nah, setelah itu ya kita hitung, ya dihitung berapa banyak ya dicari distribusinya. Seperti ini ya kita akan membatasi. Nah, kita hitung ya di setiap struktur ini kita akan melihat berapa distribusi. Jadi jarak komnya ada berapa itu terdistribusi seperti ini. Ya itu yang kalian dapatkan dalam histogram. Ya ini dalam histogram. Kemudian jadi kita menghitung berapa jarak komnya tertentu ya di sini koordinat reaksinya dalam hal ini dalam jarak kom. Nah, setelah itu setelah jarak kom ya jadi ini adalah histogramnya kita ubah menjadi profil. Ya, ini adalah PMF, bukan lagi energi potensial tapi sekarang namanya PMF yang dihitung dengan pendekatan WAM ini. Jadi ini yang terjadi kita bagaimana kita mengubah histogram menjadi profil dari energi bebas dengan menggunakan persamaan dari WAM ini. Demikian.